Kau gila, kata Tom, skeptisismenya setebal kabut yang menyelimuti mereka. Pasar hantu di puncak gunung Salak hanyalah dongeng api unggun bagi turis. Kau harus berpikiran terbuka, jawab Lara, matanya berbinar-binar penuh semangat. Ini bukan sembarang gunung, ini gunung yang katanya menyimpan gerbang menuju dunia roh. Kedua sahabat itu berdiri di kaki puncak kuno itu, seperti penjaga yang tangguh menjulang di kejauhan yang diterangi cahaya bulan. Meskipun angin dingin, kehangatan antisipasi memenuhi udara saat mereka bersiap mendaki jalan setapak curam dan berliku menuju puncak. Legenda setempat menceritakan tentang pasar malam yang hanya muncul sekali setiap 100 tahun, tempat orang hidup bisa bertukar barang dengan orang mati. Tom, seorang pengelana kawakan dan seorang skeptis sejati, ditantang oleh Lara, seorang antropolog yang bersemangat, untuk mengunjungi situs misterius itu. Ia setuju, terutama untuk membantah cerita itu, tetapi kini mendapati dirinya mempertanyakan keputusannya saat bayangan gunung itu semakin tinggi. Pendakian itu berat, setiap langkah bagaikan negosiasi hening antara keinginan untuk kembali dan rasa ingin terus maju. Udara semakin dingin dan tipis, dan satu-satunya suara hanyalah derak kerikil berirama di bawah sepatu bot mereka. Saat mereka mencapai puncak, kabut mulai terangkat, menampakkan keheningan mencekam yang dipecahkan oleh bisikan angin yang jauh. Di hadapan mereka terbentang pasar yang luas, deretan kios berkelap-kelip diterangi cahaya lilin, membentang sejauh mata memandang. Aroma dupa dan daging panggang tercium di udara, bercampur dengan aroma busuk yang tak terjelaskan. Selamat datang, serak sebuah suara dari balik bayangan. Seorang perempuan tua bungkuk muncul, matanya cekung namun berkilau dengan senyum penuh arti. Kau mencari pasar hantu? Ya, kata Lara, suaranya tenang. Baiklah, perempuan itu terkekeh, tapi hati-hati, karena harga masuknya adalah penyesalan terdalammu. Sambil mengangkat bahu, Tom menyerahkan perhiasan tak berharga yang diambilnya sebelumnya, dan mereka melangkah masuk ke pasar. Kios-kios itu bagaikan kaleidoskop keanehan, setiap pedagang bagaikan bayangan jiwa masa lalu, menawarkan barang dagangan mereka dengan harapan putus asa di mata mereka. Beberapa menjajakan artefak, yang lain kenangan, dan beberapa menawarkan kekuatan untuk mengubah nasib. Lara, yang terpesona oleh tambang emas antropologis, tenggelam dalam catatannya, mencoret-coret sambil berpindah dari satu kios ke kios lainnya. Namun, Tom tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Hantu-hantu itu terasa terlalu nyata, atmosfernya terlalu nyata. Di jantung pasar, mereka menemukan sebuah kios yang aneh. Barang dagangannya bukan materi melainkan tak berwujud, momen-momen dalam waktu. Penjualnya, seorang pria tegas dengan tatapan tajam, menawarkan untuk menjual momen-momen dari kehidupan mereka sendiri. Mengapa kami ingin membeli masa lalu kami sendiri? Tanya Tom, tak percaya. Pria seperti hantu itu mencondongkan tubuh. Untuk belajar, untuk memahami, untuk tumbuh. Atau mungkin, tambahnya dengan senyum penuh arti, untuk mengubah apa yang kau sesali. Tergoda oleh tawaran itu, Lara mengeluarkan sebuah batu berkilau dari sakunya. Dan sebagai balasannya ia menerima sebuah penglihatan tentang masa kecilnya. Ia menyaksikan, terpaku, saat momen-momen terputar di hadapannya, momen-momen yang sudah bertahun-tahun tak ia lihat, momen-momen yang ia pikir telah terlupakan. Tom, di sisi lain, tetap skeptis. Ia tak percaya pada hal-hal supernatural, apalagi mengubah masa lalu. Namun, seiring malam semakin dingin dan bisikan-bisikan semakin keras, ia mendapati dirinya tertarik pada tawaran si penjual. Dengan tangan gemetar, ia memberi roh itu koin perak, koin yang selalu ia bawa sejak pemakaman neneknya. Sebagai balasan, si penjual meletakkan tangannya di dahi Tom, dan tiba-tiba, ia kembali ke masa lalu, berdiri di depan persimpangan jalan di masa mudanya, dihadapkan pada keputusan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Penglihatan itu begitu nyata hingga ia hampir bisa mendengar gemerisik dedaunan, merasakan hangatnya matahari. Saat itulah ia memilih jalan aman daripada hasrat sejatinya, dan penyesalan itu telah membentuk seluruh hidupnya. Saat penglihatan itu memudar, Tom menyadari pasar itu menghilang bersama fajar. Hantu-hantu itu mundur ke dalam bayangan, dan kios-kios pun lenyap di telan udara. Sinar matahari pertama menyinari puncak gunung, hanya menyisakan bebatuan dan rerumputan yang jarang. Kedua sahabat itu turun dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Di kaki gunung, Lara berbicara lebih dulu. Apa yang kau lihat? Tom menatapnya, dengan pemahaman baru di matanya. Aku melihat apa yang perlu kuubah. Sejak hari itu, Tom mengejar hasratnya dengan penuh semangat, dan Lara kembali menaruh rasa hormat pada bisikan-bisikan legenda.
Dan setiap 100 tahun, ketika pasar hantu kembali ke puncak Gunung Salak, kisah mereka akan dibisikkan di antara kios-kios, kisah penyesalan yang berubah menjadi kebijaksanaan.